빠져나가야 한다. Jumong memerintahkan prajurit mengumpulkan para pengungsi dengan cepat dengan alasan membawa mereka ke negara Han. Trio Wek-Wek bertugas mengkondisikan prajurit pro Jumong untuk membawa orang tua dan anak-anak ke Sungai Biryu menuju Gunung Bonggie. Gunung Bonggie sendiri adalah rute paling aman dari prajurit yang akan mengejar mereka. 출발할 준비가 됐습니다. 노인들과 아이들을 따로 분리하라. Kini seluruh rombongan pun sudah siap berangkat. Songju melihat dari kejauhan dan melaporkannya pada Raja Gemwa. Kedatangan Songju ke perkemahan raja tentu saja membuat Naru curiga. 들고 출발을 했습니다. 나루를 불러오너라. 예. Raja berusaha mengulur waktu dengan meminta Naru menyiapkan pasukan karena dirinya ingin pergi ke tempat pemandian air panas lainnya. Naru yang awalnya menolak tidak bisa berkutik saat Raja ngotot dan menodongkan pedang ke lehernya. Tindakan raja ini tidak lain supaya mengurangi resiko tertangkapnya rombongan Jumong. Sayang sekali masalah datang dari istana saat Yesoya hendak menyusul Jumong. Ia dihadang oleh pasukan Hao Chen dan diserahkan kepada Yang Sul yang tentunya mencurigai gerak-gerik Yesoya karena keluar larut malam. Yang Sul memerintahkan Hao Chen untuk terus mengawasi Yesoya serta mengurungnya. Sedangkan Pak Jarwo dan Musong menyadari ada yang tidak beres karena Yesoya tidak kunjung datang. Mereka pun menyusup ke dalam istana dan kebingungan saat mengetahui situasi Yesoya saat ini. Di waktu yang bersamaan, Daeso mendapatkan kabar kaburnya Jumong bersama dengan para pengungsi. Sontak kabar itu membuat naik pitam, ditambah lagi laporan dari Yang Sul tentang rencana kaburnya Yesoya. Daeso sangat marah dan mengincar Pak Jarwo sebagai orang yang pro Jumong. Mengetahui dirinya akan menjadi buronan Daeso, Pak Jarwo juga ikutan panik apalagi Musong terus merengek untuk menyelamatkan diri walaupun tanpa Yesoya. Sedangkan Daeso sendiri sudah tidak tahan dan ia akan turun tangan sendiri untuk menemukan rombongan Jumong. Sementara itu rombongan Jumong terus berjalan tanpa henti. Begitu pula dengan pasukan Daeso yang terus mengejar mereka dari belakang. Hingga keesokan harinya saat para pengungsi sudah mulai sempoyongan, barulah Jumong mengistirahatkan mereka. 군사들을 집합시키거라. Dan inilah waktunya bagi Jumong untuk mendeklarasikan dirinya sebagai penerus Jenderal Hemosu yang akan mendirikan pasukan Damul serta mendirikan sebuah negara. Semua orang tampak senang mendengarnya. Tak jauh dari situ, Daeso dan pasukannya mencoba mengejar Jumong. Ia melihat peta untuk memperkirakan ke arah mana Jumong akan membawa para pengungsi. Daeso memprediksi Jumong tidak akan bisa melewati sungai Huibal tanpa perahu. Jika sudah seperti itu, maka sudah bisa ditebak mereka akan memutuskan mengambil rute melewati lembah Juak. Sayangnya, prediksi Daeso kali ini meleset. Sebab Jumong sudah menyiapkan perahu di sungai Huibal dan bersiap menyeberangkan para pengungsi menggunakan perahu tersebut. Sedangkan Jumong dan pasukannya akan menghadang pasukan dari Daeso. Terjadi pertempuran yang sengit antara dua pasukan tersebut dan singkat cerita, pertempuran itu dimenangkan oleh Jumong yang berhasil melukai lengan Daeso. Walaupun begitu, Daeso masih berusaha menangkap Jumong, sayangnya ia sudah terlambat karena pasukan Jumong sudah berhasil menaiki perahu. Bahkan saat para prajuritnya menghujani dengan anak panah, tidak ada satupun yang mengenai pasukan Jumong lantaran jarak mereka sudah terlalu jauh. Namun berbeda saat Jumong yang melesatkan anak panahnya. Dengan kemampuan memanah yang di atas rata-rata, panah Jumong dapat mengenai pasukan Daeso, bahkan Daeso sendiri hampir terkena anak panah dari Jumong. Kali ini Daeso benar-benar murka sebab selain merasa dikhianati, ia juga kehilangan kesempatan untuk mengejar Jumong.
Saat sudah sampai di seberang sungai, rombongan yang ditemani oleh pasukan Jumong pun melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bongye. Sedangkan Jumong sendiri akan menjemput rombongan Pak Jarwo yang masih tertinggal. Sayangnya saat Jumong sudah bertemu dengan Pak Jarwo pun ia tidak bisa menemukan Yesoya. Pak Jarwo menceritakan kejadian yang menimpa Yesoya sehingga membuat Jumong dan trio Wek-Wek terkejut. Jumong teringat akan kata-kata Jenderal Hemosu yang berhasil melindungi ratusan ribu rakyat namun tidak bisa menjaga satu orang wanita. Jumong juga teringat akan perkataan Yohwa sebagai seorang wanita yang merasa kecewa dengan harapan palsu dari seorang laki-laki. Kedua orang tua Jumong itu tidak menginginkan hal yang sama akan terjadi lagi pada putranya. Namun Jumong kali ini berpendapat lain. Menurutnya prioritas utama Jumong sekarang adalah para pengungsi. Ia yakin jika dirinya dan Yesoya masih diberi kesempatan hidup pastinya akan bertemu lagi nanti. 가자. Sin beralih ke istana saat Maoryang menyampaikan ramalannya jika suatu saat nanti Jumong akan kembali untuk mengobrak-ngabrik Buyo. Percakapan mereka lantas dihentikan saat kedatangan Daeso yang marah besar dan langsung mencari Yesoya. 당장 예수야를 잡아오너라. Ia melampiaskan kemarahannya pada Yesoya yang tidak mau mengaku kemana perginya rombongan Jumong. Ia melayangkan pedangnya ke arah Yesoya namun dihentikan oleh Yangsul. Yangsul mengusulkan untuk membunuh Yesoya setelah menangkap Jumong. Saat rapat para pimpinan, Dukbul mengusulkan agar mengirimkan utusan ke semua daerah guna mencari keberadaan Jumong dan para pengungsi. Sedangkan Yangsul mencoba memprovokasi Daeso tentang keterlibatan raja dalam rencana Jumong. Dengan berdalih ingin mengunjungi pemandian air panas yang tentunya bertujuan untuk memecah belah kekuatan kerajaan. Sedangkan Naru yang masih mengawal rombongan raja terkejut ketika mendapat kabar kepergian Jumong. Ia langsung melapor pada Raja Gemua yang kala itu sedang bersama Yohwa. Mendengar Jumong sudah berhasil pergi, Yohwa tampak lega sedangkan Raja berlagak tidak tahu apa-apa. Raja juga tidak berniat kembali ke istana walaupun istana sedang kacau balau. Selain itu, Yangsul juga mengirimkan surat untuk Yangjong tentang kaburnya Jumong bersama dengan para pengungsi. Karena tidak mau rugi sebab orang-orang Chang'an sudah menunggu kedatangan budak mereka, Yangjong pun berinisiatif menggunakan pengungsi dari Jusun sebagai ganti. Selain itu, Yangjong juga mencurigai serangan balik dari Jumong suatu saat nanti. Dengan begitu ia juga harus mengantisipasinya. Di lain pihak, Putri Bintang mendapatkan penglihatan burung berkaki 3 sudah meninggalkan Buyo yang berarti Jumong berhasil keluar Buyo dan kelompok Mbak Yuli harus bersiap untuk meninggalkan Buyo. Di hadapan Yon Tabal, Mbak Yuli berpamitan dan mengatakan jika suatu hari nanti Gerubu pasti akan bergabung dengan Jumong. Walaupun di dalamnya ada orang resek seperti Chaeryong yang kali ini justru kecewa sebab Susono berhasil menyelesaikan masalah pajak yang ugal-ugalan itu. Ia pun lantas melaporkannya kepada Songyang dan membuatnya terheran-heran. Sementara di Chang'an, Pangeran Yongpo tengah bersenang-senang dengan wanita penghibur di sana. Namun baginya wanita Chang'an tidak jauh cantik jika dibandingkan dengan wanita dari Buyo. Dengan kemampuan menilai kecantikan wanita, nyatanya Pangeran Yongpo masih juga menjadi jomblo akut hingga sekarang. Anehnya, ia juga tak merasa kesepian dengan kesendiriannya. Saat tengah asik bermain-main dengan wanita, tiba-tiba Majin datang mengabarkan situasi Buyo saat ini. Bukannya kaget dan khawatir, Pangeran Yongpo justru terbahak-bahak dan puas dengan apa yang menimpa kakaknya di Buyo. Di lain sisi, Susono dan rombongannya berkunjung ke istana Buyo untuk menemui Daeso. Di hadapan Daeso, Susono menyampaikan niat kedatangannya kali ini yang ingin membayar pajak. Walaupun sempat diremehkan oleh Daeso, namun tawaran Susono tidak main-main kali ini. Ia membawa garam sebagai ganti dari pajak yang diminta Daeso mengingat Buyo kekurangan stok garam saat ini.
Tentunya garam akan lebih berharga jika dibandingkan dengan harta berharga lainnya. 땀과 곡식보다는 소금이 더 유용할 것입니다. Selain itu, suplai garam buyo berasal dari perjalanan rombongan Gerubu dari Gosan. Daeso sedikit tidak terima karena garam Gosan adalah milik Jumong. Susono memberi pertimbangan kepada Daeso. Pertimbangannya apabila Gosan tahu jika Jumong meninggalkan Buyo, maka Daeso tidak akan mendapatkan suplai garam dari mereka. Sehingga solusi satu-satunya adalah Gerubu mengambil alih suplai garam untuk Buyo. 우리 상단에 소금 공급을 맡기셔야 될 겁니다. Strategi kece dari Susono rupanya dapat membungkam Daeso. Di waktu yang bersamaan, rombongan Raja dan Yohwa sudah kembali ke istana. Raja dengan ekspresi tak tahunya menanyakan yang terjadi di Buyo selama dirinya tidak berada di istana. Daeso dengan angkuh mengatakan dirinya merasa dihianati karena Jumong melarikan diri bersama dengan pengungsi. Tidak hanya itu, Daeso juga menuduh Raja Gemwa terlibat membantu Jumong dengan berdalih pergi meninggalkan istana. 주몽이 놈을 도주시키려고. Raja justru menertawakan sikap Daeso yang bisa-bisanya Daeso berkata begitu. Padahal Raja sendiri tidak pernah meminta Naru yang kala itu bertugas mengirim pengungsi untuk dialih tugaskan mengawal perjalanan Raja dan Yohwa ke pemandian air panas. 무예가 출중한 무관들로 짐을 Daeso menatap Raja dengan penuh amarah dan mengancamnya akan memenggal kepala Jumong di hadapan Raja. 폐하의 앞에서 그놈의 목을 칠 것이. Sementara itu, ketika Yohwa mengetahui bahwa Yesoya dikurung dalam penjara, ia pun langsung bergegas menjenguknya. Yohwa sangat panik dan sedih melihat Yesoya terbaring tak berdaya di penjara. Ia meminta seorang tabib untuk memeriksa kondisi Yesoya. 대체 무슨 병이요? 예소야 마마. Kabar mengejutkannya ternyata Yesoya sedang mengandung ya guys. Walaupun pernikahannya dengan Jumong tidak berdasarkan 100% cinta, nyatanya Jumong juga bisa satset ya guys. Saat Yesoya terbangun, Yohwa langsung meraihnya dengan penuh cemas. 어쩌자고 얘 잡혀 있는 것이냐? 날 알아보겠느냐? Sedangkan Jumong bersama dengan para pengungsi telah sampai ke sebuah daratan luas yang akan mereka tempati sebagai markas pasukan Damul. Mereka lalu menancapkan bendera yang bergambarkan burung berkaki 3 pada sebuah tombak sebagai simbol jika tanah itu kini milik pasukan Damul. Singkat cerita, pasukan Damul sudah mendirikan hunian mereka. Jumong juga sudah melatih pasukannya yang kini sudah siap berperang. Yang mana sasaran pertama mereka adalah klan Baekhan yang ada di bawah kekuasaan Han. Jumong dan trio Wek-Wek membuat strategi agar persembunyian mereka tetap aman setelah selesai mengeksekusi klan Baekhan. 적에게 노출이 안. Mari mengusulkan untuk membuat menara pengawas dari mercusuar yang akan dijaga oleh beberapa orang terlatih. 잘 훈련된 다물고를 선발해서 Sedangkan di tempat pandai besi, Pak Jarwo mendapatkan masalah pada tungku pembakarannya, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk pembuatannya. Walaupun begitu, Pak Jarwo tampak sangat bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. 손이 부족한 듯 싶어. 대장간 경험이. Semangat pasukan Damul memang lagi berkobar. Seperti halnya Jumong yang optimis berperang sesuai jadwal padahal jumlah pasukan mereka jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pasukan Baekhan. 결정은 예정대로 한 다물군의 수에 비하면 적지 않은 군사입니다. Malam itu Jumong tampak memikirkan kabar Yesoya yang jelas mendapatkan masalah di Buyo. Sedangkan Yohwa sendiri mengabarkan kehamilan Yesoya pada Raja dan meminta bantuan agar Yesoya segera dikeluarkan. Daeso pun mendapat panggilan dari Raja saat sedang diskusi serius bersama para menterinya untuk menemukan Jumong. 폐하께서 찾으십니다. 찾으셨습니까? Tujuan Raja sudah jelas. Walaupun Jumong bukan anak kandungnya, Raja ingin Daeso membebaskan Yesoya dan tentunya hal itu tidak akan mudah mengingat bagaimana marahnya Daeso yang dikhianati oleh Jumong. 풀어줄 수가 없습니다. Namun hal itu tidak sebanding dengan perbuatan Daeso yang telah membunuh ayah Jumong serta mengirimkan kepalanya kepada Han. 네 손아귀에 Daeso baru bisa luluh saat Raja meragukan kemanusiaan Daeso yang mengurung wanita hamil demi mendapatkan Jumong. 그런 예소야를 감옥에 가두는 것은 예소야는 Akhirnya Yesoya dapat dibebaskan namun tetap dikurung di kamarnya. Ia sangat beruntung memiliki ibu mertua seperti Yohwa yang sangat perhatian serta selalu memberi semangat agar Yesoya pulih dan menyusul Jumong. 그래서 자리를 박차고 일어나거라.
sebelum penyerangan ke Baekhan, masing-masing prajurit Damul diberikan tanda identitas pasukan Damul dan sebuah pedang baja buatan bengkel pandai besi Pak Jarwo. Sedangkan Sultak yang merupakan pimpinan Baekhan kini berusaha menjalin relasi dengan Han. Ia bahkan mendapat kepercayaan mengelola perdagangan antara Hyun-tugon dan klan ini. Selain itu mereka juga membahas tentang penangkapan Jumong. Kalau dipikir-pikir musuh Jumong banyak banget ya guys. Mulai dari Buyo yang merasa dihianati, Han yang takut akan diserang nantinya, dan Baekhan yang memiliki dendam pribadi. Bahkan Sultak sangat berambisi untuk menemukan Jumong sebelum klan lainnya menemukannya. Malamnya pasukan Damul memulai penyerangan ke Baekhan dan terjadi pertempuran sengit antara dua pasukan. Sultak yang awalnya menanti-nanti kehadiran Jumong nyatanya kabur meninggalkan pasukannya sebagai pengecut. Jumong tidak tinggal diam dan langsung mengejar rombongan yang kabur. Satu persatu dari mereka berhasil ditumbangkan, tinggal Sultaklah yang tersisa. Dengan kemampuan memanah Jumong, akhirnya Sultak terkena panah tepat di kakinya. Ketika Sultak tak berdaya, ia mencoba mengangkat pedangnya. Sayangnya Jumong berhasil mematahkan pedang Sultak dengan mudah. Mengetahui Jumong bukanlah tandingannya, Sultak pun akhirnya memohon ampun. Sayang sekali Jumong tidak akan melewatkan kesempatannya kali ini dan Sultak pun tewas mengenaskan. Keesokannya Jumong pun mengumpulkan seluruh warga Baekhan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai suami dari Yesoya dan mengungkapkan alasannya membunuh Sultak yang tidak lain untuk membalaskan dendam ayah mertuanya. Jumong memberikan pilihan pada warga Baekhan antara tetap berada di bawah kekuasaan Han atau ikut bergabung melawan Han bersama-sama dengan pasukan Damul. Tentunya mereka memilih pasukan Damul karena sebenarnya negara Han adalah musuh bagi rakyat Baekhan. Kemenangan Jumong pun disambut meriah oleh Pak Jarwo dan timnya yang kini juga mendapat tugas ekstra untuk mempersiapkan pedang bagi pasukan baru dari Baekhan. Bukan hanya kemenangan, Jumong juga mendapatkan kabar baik karena kedatangan rombongan Mbak Yuli yang berhasil menemukan persembunyian Jumong berkat aura dari burung cap kaki 3. Kedatangan Mbak Yuli adalah untuk membantu sekaligus bergabung menjadi warga negara yang akan dibangun oleh Jumong tersebut. 왕자님을 도울 수 있게 해주십시오. 여미엘님을 모실 만한 처지가 못 됩니다. 속지 않은 길입니다. Berbeda halnya dengan nasib Gyerubu kali ini, Sayong mendapatkan kabar jika Songyang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Gyerubu. Bahkan kepala Cholbun lainnya turut menyumbangkan pasukan. Mereka pun langsung bergerak cepat. Malamnya Wotae mengumpulkan pasukan untuk menahan serangan musuh di tebing Macun yang menghubungkan Gyerubu dengan Biryu. Sedangkan Susono teringat akan ucapan Mbak Yuli untuk tidak melakukan perang sebelum menggabungkan kekuatannya dengan Jumong. Dengan persetujuan dari Yontabal, akhirnya Susono mengalah untuk mengikuti kemauan Songyang dan menyerahkan jabatannya kepada Chanso. Karena Chanso ini masih terlalu muda, akhirnya ia akan dibantu oleh Charyong dengan Yangtak. Selain itu, Songyang hanya memperbolehkan Gyerubu berdagang dan menonaktifkan kegiatan militer. Shin beralih ke Chang'an yang mana Pangeran Yongpo berhasil mendapatkan relasi pejabat kenalan Macin yang bernama Jin Jongmun. Sedangkan di istana sendiri, utusan Hyun-tugon melaporkan kepada Daeso bahwa Jumong mengambil alih klan Baekhan dan membunuh kepala Baekhan. Sayangnya dari pertempuran itu persembunyian Jumong dan pasukan Damul berhasil diketahui oleh Daeso. Raja dan Yahwa juga mendengar kabar tersebut. Sebagai ibu tentu Yahwa khawatir, namun Raja yakin Jumong dapat mengatasinya. Selanjutnya Yahwa menemui Yesoya untuk mengabarkan keberhasilan Jumong atas Sultak sebagai pembalasan dendam ayah Yesoya. Yahwa meminta Yesoya untuk bersabar karena mereka pasti bisa bertemu kembali. Setelah
Setelah mengetahui bahwa Jumong bersembunyi di Gunung Bongye, Yang Sul pun bergegas menemui Daeso dan menyarankan untuk meminta bantuan pasukan dari Hyuntugon. Daeso yang tadinya berniat membunuh Jumong dengan tangannya sendiri, akhirnya menerima saran Yang Sul sebab letak Gunung Bongye lebih dekat dengan Hyuntugon daripada Buyo. Daeso kemudian mengabarkan lokasi persembunyian Jumong kepada para pejabat serta rencananya untuk meminta bantuan pasukan Hyuntugon. Seluruh pejabat pun menyetujuinya, namun Dukbul memperingati Daeso untuk hati-hati karena Gunung Bongye dikuasai oleh bandit dan merupakan lokasi yang sangat berbahaya. Daeso menganggapnya enteng karena jika Jumong bisa, kenapa ia tidak? Sementara itu, kabar tempat persembunyian Jumong semakin menyebar. Bahkan para pengungsi dari tempat lain banyak yang ingin bergabung dengan pasukan Damul. Jika hal itu dibiarkan, maka lama-kelamaan tempat persembunyian mereka akan terbongkar. Namun para pengungsi itu memohon sehingga membuat Jumong tidak tega dan mengizinkan mereka. 유민들을 거두거라. Jumong mencoba mencari solusi kepada Mbak Yuli. Mbak Yuli pun mengatakan tidak masalah karena rakyat adalah pondasi sebuah negara. Bahkan Mbak Yuli mengusulkan untuk mencari orang tambahan dari wilayah Dumguk. Jumong pun akhirnya memerintahkan Musong agar menyuruh rakyat bertani dan mengajak trio Wek-Wek ke suatu tempat. Di lain pihak, Daeso bersama dengan pasukan sedang OTW menemui Yang Jong di Hyuntugon untuk meminjam pasukan. Karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, dengan mudah pun Yang Jong mengizinkan pasukannya membantu Daeso. Sedangkan Jumong dan kawan-kawannya tiba di tempat tujuan mereka dan langsung dikepung oleh beberapa orang. Kedatangan Jumong dan trio Wek-Wek untuk bertemu dengan orang yang bernama Jaesa, Mogul, dan Mukguh. Siapakah mereka? Jawabannya nanti ya guys. 무슨 일로 날 찾는 것이냐? Jumong memperkenalkan diri dan bermaksud mengajak orang-orang dari Dumguk itu untuk bergabung dengan negara yang akan Jumong bangun. Karena menurut kabar, mereka ini juga bersembunyi untuk mempersiapkan perang melawan Han juga. 새로운 나라의 신하로 맞이하고자 하니 Ucapan panjang lebar Jumong justru diremehkan oleh Jaesa yang merasa tidak sudi mengabdi pada Jumong. Selain itu, Mogul juga menantang rombongan Jumong. Jumong pun dengan sigap menerima tawaran mereka. Jika kalian bisa menang melawan kami, maka kami akan melepaskan kalian, kata Jumong. Pertama-tama, Mogul bertarung melawan Oyi. Pertarungan hampir seimbang, namun sayangnya Mogul berhasil mengalahkan Oyi. Selanjutnya, Yobbo maju dan melawan Mogul. Dengan cepat, Yobbo berhasil dikalahkan. Parahnya di situ Mogul menghina trio Wek-Wek yang kabarnya kuat, ternyata tidak ada apa-apanya sama sekali. Dengan songongnya Mogul tidak mau melawan anak buah Jumong lagi. Ya, ia ingin melawan Jumong langsung. Singkat cerita, Mogul pun maju untuk menyerang Jumong. Hanya dengan beberapa detik saja, Jumong pun berhasil mengalahkan Mogul. Selanjutnya, Jaesa si ahli memanah pun maju. Jaesa menantang Jumong untuk membuktikan permainan panah siapa yang paling hebat. Jumong dan Jaesa sudah bersiap menembak satu sama lain. Tak tanggung-tanggung, Jumong melesatkan dua anak panah sekaligus. Yang satu mengenai anak panah Jaesa dan yang satunya lagi mengenai tepat di bahu Jaesa. Melihat kemampuan Jumong yang begitu hebat, akhirnya Jaesa pun berlutut di hadapan Jumong. Dan Jumong pun berhasil menambah pasukannya. Karena Jaesa, kemudian Mogul dan Mukguh ini bertiga sama seperti trio Wek-Wek, agar mudah diingat kita panggil saja trio Dumguk. Karena mereka berasal dari wilayah Dumguk. Di perjalanan pulang, Jumong dihadang oleh Musong yang melaporkan pasukan Daeso yang akan menyerang mereka. Jumong pun langsung memerintahkan trio Wek-Wek memeriksa dan mengajak trio Dumguk kembali ke camp untuk mendapatkan tugas. Mendengar perintah dari Jumong tersebut, Mogul pun tampak seperti sangat semangat. Jumong dan pasukannya pun bersembunyi di atas bukit untuk melakukan penyergapan pasukan Daeso yang nantinya akan melewati lembah di bawahnya. Di sisi lain, saat pasukan Daeso tiba, ia memerintahkan Naru dan prajurit untuk memastikan lembah apakah itu aman. Jumong yang mengawasi mereka dari atas masih santai, tidak melakukan pergerakan sama sekali. Dan part 12 pun bersambung pas lagi seru-serunya.